di FB Live kali ini. Kita akan bersama-sama membahas seputar perempuan dan keluarga. Tentu saja berada di dapur, karena dapur itu adalah laboratorium bagi kita, para perempuan dan ibu pada khususnya. Di sini kita akan bicara santai, bicara ringan selama 30 menit ke depan. Dan kita akan mulai ngobrol-ngobrol. Saya punya satu episode baru, yaitu yang bernama adalah ngeteh bareng, gitu ya. Ngeteh bareng itu adalah ngobrol enteng tentang hidup yang membuat mata kita berbinar dan hidup makin gayeng. Tentu saja saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh partner saya yang akan menambah suasana ngeteh bareng kita ini menjadi semakin sahdu. Waduh ya, menjadi sahdu karena nggak ada tehnya gitu, karena ini bulan Ramadan, nggak ada tehnya, dan kita akan bersama-sama membahas seputar dapur dan ibu. Dan inilah partner saya panggilkan Bapak Dodi Marianto. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya? Baik sekali. Assalamualaikum para ibu dan ayah mungkin. Iya. Saya selalu ragu-ragu kalau mau menyebut ayah. Ada ayah ya di sini ya. Meskipun ini ngobrol di dapur gitu ya. Meskipun ini ngobrol di dapur, tapi ini dapur itu seksi banget buat ayah juga gitu. Oh, ayah nggak boleh ya masuk ke area dapur? Oh, boleh banget, karena selama ini kan ibu nggak masuk ke area dapur gitu ya, tapi ayah yang masuk ke area dapur. Iya, kita akan ngobrol santai dulu gitu ya, ngobrol santai dulu. Ini seputar dapur nih Pak Dodi, karena kan selama ini kita ingin dapur tuh kayaknya kalau di rumah ditaruh di paling belakang, kemudian menjadi tempat yang bukan tempat utama bagi sebuah keluarga. Ini gitu. Sudah mau pertanyaan ya? Enggak. Oh, saya sedang menatap diri saya sendiri. Oh, bagus ya ternyata. Keren ya Pak Dodi. Ini hasil belajar di dapur. Iya, luar biasa. Hasil belajar di dapur tuh kayak gini gitu. Iya. Oke, ya gimana Pak Dodi tentang makna dapur gitu ya, tentang makna dapur. Karena selama ini kan kita melihat dapur itu kan selalu berada di belakang, kemudian kadang juga sambil lalu gitu, bukan tempat utama gitu di sebuah rumah gitu. Para pemirsa yang dari daerah Jawa barangkali pernah dahulu di masa kecilnya dimaki sama eyang itu dengan istilah dapurmu. Gitu. Betul. Ya. Artinya apa? Apakah itu memang area belakang rumah kita ini? Itu dapur itu artinya adalah wajah atau bentuk. Sehingga sebenarnya bentuk rumah kita, wajah rumah kita ada di dapur. Ada di dapur. Wow. Jadi kalau keris itu ada dapuran keris, dapur keris. Itu adalah bentuk atau wajah dari keris itu. Jadi kalau mau melihat wajah atau dapur wajah atau bentuk sebuah rumah, lihat saja dapurnya. Wow. Saya jadi malu karena bertahun-tahun saya nggak pernah merawat dapur saya. Artinya saya juga tidak pernah merawat wajah saya. Tidak apa-apa. Itu kan karena belum mendapat hidayah. Ya, tugas saya itu hanya sabar dan berproses. Hidayah itu hak Allah. Gitu. Amin. Ya. Ada pengalaman menarik nggak Pak Dodi selama masa kecil dulu dengan dapur-dapur Simbah kan berbeda ya dengan dapur-dapur yang sekarang itu. Adalah sebuah riwayat dahulu itu yang sempat membuat saya khawatir, yaitu rumah ibu saya, rumah ibu bapak saya itu luasnya sama dengan luas dapur eyang saya. Wow. Jadi dulu saya itu bisa main sepeda roda dua besar, itu di dapur. Wow. Karena memang luas sekali. Nah, rumah kami ketika di Depok luasnya itu sama dengan luas dapur ibu bapak kami. Lah, saya kan jadi deg-degan. Apabila kemudian nanti ternyata rumah anak-anak kami itu luasnya sama dengan rumah dapur kami waktu itu. Padahal rumahnya dapurnya cuma saiplik gitu aja ya gitu ya. Rumah tipe 21 tipe gitu 21. Kan. Jadi itu sebuah yang dulu sempat membuat saya khawatir dan deg-degan. Sehingga
kami merasa perlu untuk berupaya keras mengubah nasib, garis nasibnya itu. Garis nasib dengan mengubah dapur. Dengan mengubah dapur. Wow. Itu area satu tentang dapur. Yang kedua, kenangan saya tentang dapur adalah ketika saya datang ke rumah Eyang. Kalau saya mencari Eyang, saya selalu mencarinya di dapur. Segala pusat aktivitas rumah Eyang itu ada di dapur. Kalau saya kemudian duduk untuk mendengarkan dongeng dari Eyang, tempatnya adalah di dapur. Kalau saya ingin usil saya selalu di dapur, karena saya bisa mengambil aneka tempe yang baru selesai digoreng. Atau saya bisa bahkan mengambil tempe yang sedang belum matang dibuat, yang sedang masih dalam proses pembuatannya itu di dapur. Kemudian kalau pagi hari, bangun pagi, saya tidak akan kemana-mana kecuali ke dapur, karena di sana sudah akan berkumpul Eyang, ibu saya, paman saya, Pak De saya, Bude saya, Budek saya, semua sudah ada di dapur. Sehingga saya tidak perlu repot mencari-cari ada di mana semua yang lainnya itu. Kemudian yang saya lakukan adalah mengambil ubi atau kentang, lalu saya masukkan ke dalam abu panas dari dapur itu. Saya berdiam di depan bara apinya supaya hangat, sambil menunggu ubi dan kentang saya matang. Jadi masa kecil saya menyatakan pusat segala peradaban itu ada di dapur. Proses pendidikan saya sebagai cucu saat itu adalah di dapur. Dan aktivitas saya berinteraksi dengan ibu banyak adalah di dapur. Sampai sekarang, bahkan teman-teman saya, teman kakak-kakak saya, kalau datang sudah nggak akan lewat pintu depan ngetok, tapi langsung masuk ke dapur. Langsung dapur. Kemudian akan membuka segala hidangan yang ada di meja dan bilang, "Bu, hari ini masak apa?" Gitu. "Bu, dinten menika masak menopo?" Dan teman saya sudah akan dengan seketika kalau perlu mengambil piring sendiri dan makan di dapur. Jadi sampai ibu saya pusat pendidikan dan peradaban ada di dapur. Ini menarik sekali karena kita selama ini melihat bahwa dapur itu sebagai suatu tempat peradaban nih, kalau Pak Dodi tadi pengalamannya gitu ya. Tapi kalau melihat perkembangan gitu Pak Dodi, melihat perkembangan kenapa dulu zaman Eyang dapur itu pertama pasti luas, kemudian semua tempat berkumpul, aktivitas keluarga itu terpusat berada di dapur, kemudian seiring berjalannya waktu dapur makin sempit, aktivitas keluarga bergeser dari dapur mungkin bergeser ke ruang TV gitu ya mungkin ya, dan dapur sudah tidak lagi menjadi sesuatu untuk keluarga-keluarga muda sekarang gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang sakral gitu untuk dijadikan tempat kehangatan untuk keluarga. Yaitu pemaknaan. Yang pertama adalah mata saya berkedip agak cepat, ini saya sedang berpikir dengan cepat, maksudnya begitu. Termasuk juga ragu-ragu apakah betul demikian atau tidak. Kalau kita melihat adalah era mulai zaman kita dan ke seterusnya itu kehidupan itu bergerak tergesa-gesa. Seolah-olah semua serba harus bersih cepat, berlomba untuk siapa yang duluan. Gitu. Mengapa demikian? Saya belum tahu persis. Tetapi kalau kita melihat adalah bahwa kemudian rumah tangga merasa tidak lagi cukup bila mana yang bekerja hanya ayah. Sehingga istri, ibu juga merasa perlu untuk keluar rumah untuk bekerja. Dengan demikian rumah menjadi hanya tempat singgah.
Dan dapur seolah hanya menjadi tempat di mana meletakkan barang yang belum selesai dibereskan. Segala cucian piring, cucian baju, diumpetinnya di situ ya. Ditaruhnya di dapur. Kemudian aneka barang-barang perkakas yang tidak perlu disembunyikannya di dapur. Sehingga dapur menjadi tempat segala sampah dan hal yang belum tuntas diselesaikan ada di dapur. Dapur tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk duduk dan bercakap-cakap. Kemudian juga kalau dulu kami kan selesai makan itu ada waktu untuk ngobrol. Karena segala sesuatu serba bersih cepat, seolah menjadi tidak sempat lagi selesai makan untuk ngobrol. Sehingga merasa tidak perlu dapur itu menjadi tempat yang nyaman untuk duduk dan ngobrol. Padahal proses ngobrol di dalam rumah adalah proses pendidikan di dalam sebuah keluarga yang paling efektif. Karena segala dongengan itu akan diterima. Barangkali kami tidak setuju dengan dongeng itu, tapi kami tidak pernah bisa menolak dongeng. Jadi dongeng itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita tolak oleh rasio kita. Kalau menurut teorinya itu, barangkali karena dongeng itu langsung masuk ke dalam alam bawah sadar kita itu. Itu yang mungkin menghinggapi etapa sekarang ini, sehingga menganggap dapur itu tidak perlu. Sehingga karena rumah juga semakin sempit, maka tidak lagi ada pintu butulan yang langsung ke dapur. Butulan itu apa? Pintu butulan itu ya, pintu kedua, pintu samping, pintu kedua yang langsung ke dapur. Sehingga hanya punya satu pintu yang harus masuk dulu, ruang tamu, ruang keluarga, dapur. Sehingga dapur itu selalu letaknya paling di belakang. Di tempat kami dulu ada pintu butulan, pintu samping, pintu alternatif yang langsung dapur. Sehingga dapur bukan sesuatu yang selalu diletakkan sebagai area belakang. Bisa jadi ruang utama ya kalau lewat pintu itu. Jadi kalau rumah Eyang dulu bahkan seperti layaknya rumah rumah Jawa kuno dulu, selalu dibagi 3, yaitu pendopo, lalu ruang keluarga, dapur. Dan itu bisa langsung pintunya sendiri masuk ke dalamnya. Biasanya kalau kami itu dulu pendopo, ruang keluarga, lalu dapur punya pintu sendiri di samping. Jadi dapur itu melempati area yang cukup luas, ada di samping yang bertepatan dengan area lumbung atau tempat menyimpan padi sayuran dan seperti itu. Oke. Nah ini tantangan buat para ibu, bahkan saya gitu ya, bahkan saya tuh termasuk yang menghadapi tantangan berat untuk urusan dapur. Bagaimana cara kita merevitalisasinya? Karena saya butuh waktu panjang untuk bisa suka terhadap masakan, kemudian mulai merawat dapur gitu ya. Nah, bagaimana toleransi pasangan ini Pak Dodi untuk bisa sebenarnya Pak Dodi sendiri sudah punya konsep bahwa dapur itu adalah konsep peradaban. Tapi melihat pasangannya ternyata kok nggak lama sekali untuk bisa mengajaknya ke arah sana. Nah, ini mungkin tidak hanya saya, banyak juga yang mengalaminya, mungkin bisa jadi learning point ini bagi keluarga-keluarga muda yang kasusnya hampir sama dengan saya yang tidak suka dapur, dan sekarang saya sangat mencintai dapur saya gitu. Itu memang sebagai seorang lelaki harus sabar, itu saja. Perlu proses untuk meletakkan dapur pada tempatnya. Jadi kami punya area yang nyaman seperti ini juga baru-baru saja di dapur. Di mana kami meletakkan area nyaman sebelumnya di dalam rumah. Karena kami merasa bahwa ruang dalam itu area yang penting. Sebenarnya bukan saya yang meletakkan kemudian dapur itu penting. Ketika Bu Septi merasa bahwa dapur itu menjadi penting, maka pentinglah dapur itu.
Jadi persepsi seorang ibu terhadap dapur itu sangat menentukan bagaimana dapur itu nantinya. Ketika dianggap penting, maka ia menjadi penting. Ketika dianggap nyaman, maka dapur akan menjadi nyaman. Nah, saya sebagai laki-laki hanya mungkin bisa memberikan sebuah saran yang cukup panjang, 25 tahun untuk disampaikan secara terus-menerus tanpa henti. 25 tahun ini ya. Benar. Yaitu adalah bahwa bagaimana dapur itu bahwa ibu waktu terbanyaknya adalah di dapur. Terlebih para ibu yang mengambil posisi untuk bekerja di ranah domestik, para ibu di rumah. Maka dapur akan menjadi arena yang sangat banyak waktu diluangkan di sana. Maka buatlah dapur itu menjadi surga ibu. Jadikan dapur itu sebagai kantor yang layak untuk ibu menjalankan profesinya sebagai ibu di sana. Sehingga tatalah dapur ibu menjadi sebuah dapur yang elok. Elok tidak sama dengan konotasi mewah. Para ibu bisa melihat bahwa banyak dapur mewah tapi tidak elok. Tidak nyaman untuk ditempati. Bahkan si empunya, sang ibu, tuan rumahnya, nyonya rumahnya dapur itu pun merasa tidak nyaman di dapur itu. Dapur yang dulu lantainya tanah, tempat duduknya, lincak kami menyebutnya, itu dari anyaman bambu. Ruangannya tidak terlalu terang, karena memang lampu pada saat itu masih belum banyak, masih menggunakan lampu minyak tanah. Tetapi dapur eyang itu nyaman sekali buat kami. Meskipun di atasnya itu juga dipenuhi dengan padi-padi yang diletakkan di atas, disiapkan untuk benih yang akan datang. Berambang aromanya, bawang merah yang akan menjadi benih itu diletakkan di atas dapur itu. Aromanya luar biasa. Tetapi kami merasa nyaman dan enak sekali di dapur itu. Karena apa? Karena eyang meletakkan dapur sebagai istananya. Jadi ratunya. Jadi gitu ratu ya. Di dapur itu. Itu membuat suasananya nyaman. Jadi para ibu tidak perlu kemudian memikirkan sebuah dapur yang mewah. Tidak. Tetapi dapur yang elok. Yang cik begitu. Nah itu imajinasi para ibu. Silakan dibuat seliar mungkin untuk menata dapurku. Yang artinya adalah wajahku. Jadi ibu ingin dilihat seperti apa? Begitulah dapur ibu nantinya yang perlu diwujudkan. Jadi kalau dibilang dapurmu, ibu bangga. Cantik. Karena iya, dapurku ayu, dapuranku ayu, wajahku memang cantik. Lihat, dapurku ditata dengan cantik. Jadi kalau kemudian kami sekarang tidak semua orang akan punya kesempatan ngobrol di dapur kami. Karena sekarang dapur kami ini tempat yang paling utama buat di keluarga ini, iya. Jadi ini proses panjang sekali ketika saya memulai meletakkan kepentingan saya, ternyata meletakkan hati saya, gitu ya, meletakkan hati saya untuk berada di dapur ini, gitu. Sehingga saya sebenarnya tetap tidak ahli-ahli banget dimasak, hanya menawarkan rasa suka gitu, rasa suka di memasak. Kemudian dapur ini tidak hanya waktu lamanya tidak digunakan untuk memasak, tapi untuk ngobrol dengan Pak Dodi, kemudian untuk berkarya, untuk live seperti ini, gitu ya, untuk live seperti ini. Masaknya paling cuma berapa menit ya Pak Dodi? 15 sampai 30 menit aja sudah ya. Di betul. Dapur. Area dapur ini Bu Septi, ini bekal utama Bu Septi. Jadi begitu akan masak, ini udah ditaruh di depannya. Tidak akan lebih dari 30 menit. Jadi segala sesuatunya disiapkan dari bersiap sampai selesai itu hanya 30 menit.
Jadi waktu memasaknya paling lama adalah 15 menit, paling lama. Jadi cari untuk aneka masakan yang memang hanya cukup 15 menit disiapkannya. Ya. Dan itu sudah selesai. Sampai plating. Jadi selesai menyiapkan itu 30 menit. Lalu setelah itu kami makan dan ngobrol. Lalu beraktivitas dan ya banyak bekerja dan berkarya dari dapur. Nah. Maka penting untuk menata sirkulasi udara, pencahayaan dapur. Signature dari rumah kami adalah dapur itu selalu di tempat yang terbuka. Jadi dulu di rumah kami yang tipe 21 itu, kami juga membuat dapur kami seperti ini. Iya. Terbuka, langsung ke langit. Area yang tertutup itu hanya area di mana kompor berada. Untuk menjaga agar kompor tidak terkena hujan dan tampiasnya. Selebihnya terbuka. Jadi kalau kepanasan gitu kita pasti larinya ke dapur gitu ya akhirnya. Iya, lari. Karena kemudian hawanya sirkulasinya bagus ada di sana. Iya. Selain juga aman gitu ya, selain juga aman, anak-anak juga bahagia kalau mau praktek-praktek apapun di dalam dapur itu karena memang kondisinya terbuka, anginnya seger dan langsung ada tanaman-tanaman ya, gitu betul. Yang penting. Aman itu juga penting. Karena ketika terbuka, maka ketika ya barangkali gasnya ada bocor, itu langsung lepas keluar. Aman, tidak mengumpul dalam ruangan. Iya. Itu menarik untuk bisa dijadikan kajian kita sebagai seorang perempuan karena dulu itu kan perempuan tuh gitu ya Pak Dodi. Selalu ada dapur, sumur, kasur gitu ya. Dapur, sumur, kasur. Seakan-akan 3 hal itu memang sesuatu yang remeh-temeh banget ketika dipegang oleh seorang perempuan. Sehingga yang menjadi mindset saat itu adalah nggak mau bersungguh-sungguh di dapur, sumur, dan kasur itu. Iya, memang kata-kata itu sebenarnya memang ditujukan bukan untuk sebuah pujian. Tapi tujuan itu memang sebagai gitu sebuah pelecehan. Okay. Jadi saya tidak pernah menggunakan kata-kata sumur, dapur, dan kasur itu. Karena itu bagian dari pelecehan kaum perempuan. Jadi jangan terlalu bangga dan bahagia jika diberi konotasi seperti itu. Nah, maka para perempuan perlu untuk membuat narasinya sendiri tentang perannya sebagai perempuan dalam peradaban. Jangan mau mengikut pada narasi yang disusun oleh orang lain. Ya, para ibu, para perempuan perlu untuk menetapkan apa peran dan bagaimana menjalani peran itu di dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah dimulai dengan bahwa para perempuan perlu menerima kondisi dirinya dilahirkan sebagai perempuan. Jadi diterima dengan segala konsekuensinya, termasuk diantaranya secara biologis bahwa perempuan itu mengandung, melahirkan, diterima dengan bahagia. Kemudian tidak ada peran yang memang diperuntukkan dan dikonotasikan sebagai perempuan. Yeah. Semuanya adalah serba pilihan. Misalnya memasak itu bukan hanya dominasi para perempuan. Itu bukan arena yang sepenuhnya milik perempuan. Lelaki juga boleh memasak. Yeah. Jadi juga tidak perlu untuk menetapkan diri kalau perempuan tempatnya di belakang, laki-laki ikut ke belakang gitu nantinya gitu kan merepot. Yang di depan lalu siapa? Kita berserahkan kepada garda depan. Sopo garda depan itu gitu. Jadi kita perlu menetapkan tentang diri kita sendiri. Ini juga berlaku untuk para laki-laki, bukan hanya untuk para perempuan. Jadi ketika sudah menetapkan sebuah peran untuk dirinya, narasi untuk dirinya, maka kemudian terima segala konsekuensinya. Itu penting karena setiap menetapkan sesuatu, maka kita juga mesti menerima konsekuensi atas hal itu. Iya. Jadi kalau sudah menetapkan diri sebagai kepala keluarga, juga harus terima konsekuensi sebagai kepala keluarga. Itu sesuatu yang biasa. Iya. Jadi ini adalah sarana kita untuk, kalau saya, ini adalah sarana untuk memantaskan diri.
dapur itu adalah memataskan diri. Kalau tadi Pak Dodi mengawalinya dengan bahwa dapur itu adalah perwajahan kita, maka kita berusaha untuk memantaskan diri terlebih dahulu, menyukai dapur kita terlebih dahulu. Setelah itu pasti datang berbagai macam impact gitu ya, impact dari proses kesungguhan kita meletakkan hati kita di dalam dapur. Ini adalah tempat produktif ya Pak Dodi ya? Oh sangat. Laboratorium. Sangat. Bukan gitu hanya ya? tempat produktif, bukan hanya laboratorium. Disinilah peradaban itu berada. Dimulai. Ya. Sederhana, segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, perut anak-anak kita, itu ada di dapur. Kita masukkan makanan yang halal masuk ke dalam perut anak-anak kita. Kita masukkan segala yang toyib masuk ke dalam perut anak-anak kita. Ya. Yang halal dan yang toyib akan membentuk bagaimana anak-anak kita bertumbuh, berkembang secara fisik, psikis, dan spiritual. Jadi di dapur inilah peradaban itu diolah. Ya. Nah, pengolahannya bukan hanya yang beraspek makanan itu. Makanan itu adalah hanya bentuk fisik yang tidak menentukan segala-galanya. Tetapi nilai yang kita letakkan padanya itu akan menentukan seperti apa itu nanti akan berproses dalam diri kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar enak atau tidaknya, banyak atau sedikitnya. Karena seperti kita ketahui Rasul itu bisa sehari makan, sehari tidak. Sehari makan, sehari tidak. Tapi kita tahu Rasul adalah orang terkuat yang ada. Rasul juga makanannya disebutkan gandum kasar, seperti standar umatnya yang paling melarat saat itu, paling miskin saat itu. Makan secukupnya, bahkan kadang hanya 3 biji kurma. Toh Rasul adalah orang yang paling kuat. Yang seperti itu juga diikuti oleh para sahabat. Dan mereka juga menjadi orang-orang yang kuat. Jadi bukan banyak, sedikit, dan bentuknya seperti apa. Ya. Tapi bagaimana kita memberikan makna, nilai terhadap makanan itu yang menentukan seperti apa jadinya ia meresap ke dalam tubuh kita. Ya. Kalau di dalam tataran salah seorang pembimbing saya mengatakan bahwa setiap makanan itu adalah cahaya. Tidak penting bentuknya seperti apa, itu adalah cahaya. Yang meresap ke dalam tubuh kita adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah bagaimana kita memberi makna, pemancaran di dalam kemampuan untuk menyerap ke dalam diri kita. Ya. Nah, maka penting untuk kembali memberi nilai, makna kepada dapur rumah kita. Dan itu dimulai dengan bagaimana kita menerima peran diri kita di muka bumi ini dan di rumah tangga ini. Kemudian nilai itu kita wujudkan, kita tumpahkan, kita salurkan ke dalam perwajahan dapur kita. Sehingga itulah dapuran kita, dapur rumah tangga kita, wajah rumah tangga kita. Nanti Bunda boleh searching mengenai dapur keris. Nah, nanti kan muncul di Jawa bentuk itu dan wajah dapuran keris, itu ya. Dapuran. Wow, tepat sekali dan ini sangat dalam sekali tentang makna dapur. Jadi kita akan mengulas lebih dalam tentang urusan perdapuran gitu ya. Perdapuran ini 30 menit kita sudah melaju, gitu ya, 30 menit sudah melaju. Iya. Jadi kalau hendak mengubah sesuatu, apa yang mesti kita lakukan? Yaitu change the script. Ubah narasinya, gitu ya Pak Dodi. Pas pakai kaos change the script, ini adalah untuk mengubah narasi. Narasi itu akan bisa diubah kalau mindset kita sudah ikut berubah. Sehingga dimulai dari menerima, ya, mulai menerima, kemudian mengubah mindset, dan kita bisa mengubah narasi. Dapur dari sesuatu yang tidak penting dalam keluarga kita menjadi tempat yang sangat penting dari
untuk keluarga kita. Dapur yang tadinya kalau saya adalah tempat kehangatan, benar-benar kehangatan, tempat ngangetin sayur gitu ya, tempat ngangetin sayur terus-menerus selama bertahun-tahun, dan sekarang harus berubah. Change the script-nya adalah dapur sebagai tempat kehangatan keluarga, dan dari situlah peradaban keluarga akan muncul. Terima kasih untuk atensinya di obrolan Dapur Ibu, ngeteh bareng sama Pak Dodi. Terima kasih untuk Pak Dodi, dan sampai jumpa lagi di obrolan Dapur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.